Halo guys, balik lagi bersama Mamang di sini. Gimana kabarnya? Udah bisa makan lumpia basah pakai sumpit belum? Kalau belum, santai dulu. Duduk manis atau rebahan dengerin Mamang cerita kayak biasa. Sekali, Mamang akan merangkum sebuah film dari Jepang yang ceritanya dijamin bikin emosi campur aduk. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang tinggal bersama adik lelakinya. Awalnya hidup mereka berjalan seperti biasa. Sampai suatu hari, sang adik terlilit hutang dalam jumlah besar. Dan masalahnya makin parah. Karena hutangnya bukan ke orang sembarangan, tapi ke bos mafia yang kejam dan gak kenal ampun. Karena sayang dan kasihan sama adiknya. Sang kakak pun rela melakukan apa saja demi menebus kesalahan adiknya itu. Bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Film ini penuh dengan ketegangan, dilema, dan pengorbanan yang luar biasa. Makanya Mamang saranin nonton sampai selesai. Jangan di-skip-skip, biar paham isi ceritanya. Tanpa banyak bacot dan tanpa berlama-lama lagi, pasang headset kalian, cari posisi ternyaman, dan siapin emosi kalian. Dan inilah filmnya. Awal film kita akan diperlihatkan sosok wanita yang bernama Amami. Setelah kematian kedua orang tuanya, beliau ini adalah sosok tulang punggung untuk adik tercintanya. Terlihat beliau ini adalah kakak yang sangat berbakti. Dengan sangat tiba-tiba sekali kita akan melihat si adik yang baru saja pulang. Entah apa yang dilakukan oleh si adik, sampai-sampai mukanya babak belur begitu. Dan di sini kita baru tahu, ternyata si adik ini adalah budak baong, alias anak nakal. Dia ini sering main berkelahi, suka depo di situs yang ilegal, suka pakai SPay later, dan kenakalan lainnya. Sehingga kakaknya itu harus menanggung beban si adik. Tapi segimana nakal pun si kakak tetap sayang kepada adiknya, karena dia adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih ada. Si kakak pun langsung mengobati luka adiknya itu. あんたと二人食べていくだけでも精一杯なんです。 Setelah selesai dengan luka si adik, Amami pun langsung menasihati adiknya itu untuk jangan main judol lagi karena mencari uang itu tidak mudah. Lalu si adik malah menyuruh kakaknya itu untuk segera menikah dengan pacarnya. Karena si adik tahu pacar kakaknya itu adalah seorang manajer, dan si kakak di sini menjawab bahwa tidak segampang itu. Lalu si adik mengatakan, jika kakaknya itu menikah, maka hidup mereka nggak akan balangsak kayak gini. Balangsak itu sengsara ya guys. Namun si kakak tetap bersikeras bahwa adiknya itu jangan ikut campur dengan masalah-masalah kakaknya. Di sini si adik pun ngambek dan langsung pergi ke kamarnya. ちょっとマサル。 Di sini kita akan melihat Amami yang sedang teleponan bersama dengan pacarnya. Lalu pacarnya itu membahas soal adik Amami yang masih nganggur. Daripada jadi beban Amami, sang pacar pun menawari si adik untuk kerja saja di perusahaannya. Di sini Amami pun senang, tapi dia juga tidak bisa memaksakan kehendak adiknya yang gak mau kerja, maunya terima beres aja. Singkat cerita, kita pun akan melihat Amami yang sedang nyetrika pakaian. Lagi-lagi kita akan dikagetkan dengan si adik yang tiba-tiba datang. Tapi kali ini dia tidak bonyok, namun dia membawa kabar yang sangat buruk, bahwa dia sudah berhutang sebesar 20 juta kepada seorang bos mafia. Dia sangat ketakutan sekali karena setiap orang yang berhutang dan gak bisa bayar, pasti bakal dihabisi oleh bos mafia itu. Namun di sini sang kakak menenangkan adiknya, bahwa jangan khawatir, karena dia sudah berjanji kepada mendiang orang tuanya, bahwa dia akan selalu melindungi adiknya apapun yang terjadi. あんたに何かがあったときは私が守るってお父さんとお母さんに約束してんだからさ。 Singkat cerita, adik kakak itu pun mendatangi kediaman bos mafia tersebut. Ini bisa disebut rencana numbalin diri sih. Mereka berdua pun memohon agar diberikan waktu untuk melunasi hutangnya. Namun di sini si botak tidak mau lagi menunggu, karena hutangnya itu terlalu banyak dan sudah jatuh tempo. Namun sang kakak pun tetap meyakinkan si botak agar memberinya waktu. Di sini kita akan melihat si botak yang tergoda oleh kecantikan Amami. Jangankan dia, Mamang aja di sini udah tergoda dari tadi. Dan terjadilah tawar-menawar antara si botak dan juga Amami. Anggap aja hutangnya lunas. Namun di sini si botak menyuruh Amami untuk memilih salah satu dari tawarannya. Pilihan pertama adalah Amami harus menjadi pelayan si botak selama 10 hari. Kalian pasti paham lah yang dimaksud pelayan 10 hari itu apa. Dan pilihan kedua adalah Amami akan dipekerjakan sebagai ani-ani no, simpenan yes. Dan itu dilakukan dengan semua pria yang gak dia kenal. Kedua pilihan itu nggak ada yang benar sih. Yang paling benar adalah kerja di garment dengan gaji bulanan hehehe. ま、好きな方を選ぶんだな。
Pada malam harinya kita akan melihat adik kakak ini yang sedang merenung. Di sini pun sang kakak harus menumbalkan dirinya sendiri dan sang adik pun melarang kakaknya untuk melakukan hal itu. Namun sang kakak sangat sayang kepada adiknya dan mau tidak mau harus memilih salah satu dari tawaran si botak. Di sini kita akan melihat si adik yang sangat menyesal dengan perbuatannya itu. Dia sangat sedih dan meminta maaf kepada kakaknya dan mendiang orang tuanya karena sudah menyusahkan kakaknya. Namun di sini si kakak menyuruh adiknya untuk jangan khawatir dengan nasib kakaknya. Di sini kita akan melihat Amami yang nelpon pacarnya bahwa dia beralasan akan pergi ke luar kota selama 10 hari untuk merawat saudaranya yang sakit, bukannya minjem dulu uang ke pacarnya. Malah bohong mau pergi keluar kota. Ya mungkin di sini Amami nggak mau ngerepotin siapa-siapa atas masalah yang sedang menimpa hidupnya. Sungguh wanita yang sangat kuat sekali. やってた弟との日々を取り戻すため、私はあの人の女になることを Singkat cerita, Amami pun langsung mendatangi kediaman si botak. Amami pun di sini memilih untuk menjadi pelayan si botak selama 10 hari. Lalu tanpa banyak bacot, si botak pun langsung memberikan kontrak kerja kepada Amami dan menyuruh Amami untuk langsung menandatanganinya. Dan Amami pun tanpa membacanya, langsung menandatangani surat kontrak itu. Lalu si bos pun menyuruh Amami untuk memberikan ponselnya, karena si botak ini akan menyita ponsel Amami selama kontrak kerjanya belum habis. Sungguh apik sekali ya si botak yang satu ini. Lalu si botak pun memberikan ponsel Amami kepada anak buahnya, dan langsung menyuruh anak buahnya untuk pergi dari ruangan itu, karena beliau akan melakukan aktivitas push rank bersama dengan Amami. Dan disinilah awal mula aksi push rank duo bucin akan segera dimulai. Setelah melakukan push rank, layaknya pelayan pada umumnya, Amami pun langsung memasak untuk makan malam. Dengan celemeknya yang sangat manis itu, kita akan dibuat tegang dengan Amami yang sedang memasak. Dengan tiba-tiba sekali, si botak langsung datang ke dapur. Entah apa yang si botak ini pikirkan, dia malah mengajak Amami untuk push rank lagi. Dan adegan dapur pun sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Singkat cerita, setelah 10 hari kita pun akan melihat si adik yang dipanggil oleh si botak. Lalu di sini si botak pun menjelaskan bahwa hutangnya semua sudah lunas berkat kerja keras dari kakaknya itu. Lalu si adik pun sangat berterima kasih kepada si botak karena sudah mau membantunya dan dia berjanji akan bertobat dan merubah jalan hidupnya. Di sini si adik pun meminta agar kakaknya bisa pulang sekarang dan si bos pun menyuruh anak buahnya agar membawa Amami ke sini. Alangkah terkejutnya si adik saat melihat kakaknya itu diperlakukan layaknya hewan. Dan si bos bilang bahwa kakaknya itu akan tetap di sini menjadi pelayannya, dan kisah pun akan ditutup dengan si adik yang tidak bisa berbuat apa-apa. ボス、話が違うじゃないですか。 Tamat. Ending yang sangat mempelayankan. Pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini adalah pengorbanan kadang datang dari orang yang paling diam. Yang gak banyak bicara, tapi siap menyerahkan segalanya demi orang yang dia sayang. Amami adalah simbol dari kasih sayang yang ekstrim. Ia tahu pilihan hidupnya pahit, tapi ia tetap menjalaninya karena cinta dan tanggung jawab. Dan kita juga belajar bahwa keputusan yang terlihat bodoh seringkali lahir dari hati yang paling tulus. Jangan biarkan orang lain menanggung beban dari kesalahan yang bukan miliknya. Dan kalau kita punya orang yang rela berkorban demi kita, jangan sia-siakan, karena tidak semua orang punya Amami dalam hidupnya.